Halo semua pejuang SNBP 2023, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Gimana? Apakah kalian sudah melakukan finalisasi pendaftaran SNBP? Kalau sudah, emang iya udah selesai? Jadi tinggal santai-santai nih. Eits, tunggu dulu. Tidak begitu ya, masih ada banyak hal yang harus dilakukan, bahkan beberapa di antaranya wajib loh. Hayo, siapa yang belum tahu? Oke, langsung aja yuk simak penjelasannya berikut ini. Hal yang harus dilakukan peserta SNBP setelah melakukan finalisasi pendaftaran SNBP adalah yang pertama yakni download kartu peserta. Nah, ini merupakan suatu kewajiban ya, karena di dalam kartu peserta SNBP ini terdapat nomor peserta yang digunakan untuk membuka pengumuman SNBP besok. Tanpa adanya nomor itu, peserta tidak akan bisa membuka pengumuman SNBP. Kemudian, setelah dinyatakan lolos, kartu peserta SNBP ini juga digunakan kembali untuk bukti yang akan dikumpulkan pada PTN yang telah menerima kalian sebagai mahasiswa baru pada jalur SNBP, yang mana masuk sebagai persyaratan daftar ulang. Nah, jika kalian sudah lolos, tetapi kartunya itu lupa download, jadi nggak ada, maka kalian akan didiskualifikasi, jadi tidak dapat mengikuti proses daftar ulang atau proses selanjutnya. Untuk saat ini, cukup di-download saja dulu. Apabila besok pas pengumuman kalian dinyatakan lolos, maka bisa langsung dicetak ya. Untuk cara download dan juga cetaknya, aku pernah bahas di videoku yang ini. Nanti bisa ditonton juga ya. Yang kedua yakni belajar materi SNBT. Kenapa begitu? Kan udah ikut SNBP, ngapain mempersiapkan UTBK SNBT juga? Haduh, apakah kalian berpikir kayak gitu? Menjadi siswa eligible dan mengikuti SNBP bukanlah suatu jaminan ya bahwa kalian udah pasti lolos diterima di PTN yang kalian pilih. No. Karena masih ada tahap penyeleksian lagi di PTN-nya. Jadi jangan senang dulu ya. Setelah menyelesaikan pendaftaran SNBP, alangkah lebih baiknya jika kalian juga mencari informasi tentang SNBT dan juga mempersiapkan diri untuk mengikuti UTBK-nya. Karena seandainya besok di pengumuman SNBP kalian itu tidak lolos, maka belajar SNBT-nya atau materi UTBK-nya jadi tidak begitu kayak banyak banget gitu. Karena kan udah dicicil dari sekarang ya. Karena ternyata jeda waktu pengumuman SNBP dan juga pelaksanaan UTBK itu tidak begitu lama. Supaya materi yang dipelajari juga jadi matang. Nah, maka belajarlah dari sekarang ya, sama seperti peserta SNBT lainnya. Kan kita memang sebaiknya mempersiapkan segala kemungkinan yang ada ya. Begitu juga dengan kalian yang mau masuk ke PTN. Tetapi apabila seandainya gitu, kalian tuh besok lolos, ya nggak apa-apa. Yang namanya belajar itu kan nggak ada ruginya ya. Pasalnya, ilmu yang kalian pelajari atau dapatkan ketika mempelajari materi UTBK ini akan sangat berguna bagi kalian sebagai bekal penalaran ya, dalam menghadapi mata kuliah kalian besok. Jadi nggak ada ruginya pastinya. Yang ketiga yakni mencari informasi seleksi mandiri atau seleksi lain seperti misalnya seleksi kedinasan. Nah, ini kalian tuh harus membuat planning ya, yakni planning A, B, C. Maksudnya kalian tuh harus mempunyai banyak rencana. Seandainya tidak lolos di rencana pertama atau plan A, lakukanlah rencana kedua kalian. Kemudian apabila tidak lolos di rencana keduanya, silahkan lakukan rencana ketiganya. Nah, rencana ini berguna supaya kalian tuh lebih siap menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Baik itu kemungkinan yang sesuai ekspektasi maupun tidak. Karena kan terkadang apa yang kita inginkan itu tidak selamanya harus cepat terwujud gitu kan. Kadang Tuhan tuh pengen lihat kita berjuang lebih keras lagi tuh untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi, list semua planning kalian A, B, C, sampai D atau bahkan sampai Z juga boleh. Lakukan bertahap sesuai prioritas kalian. Misalnya, plan A itu daftar SNBP. Plan B, kalian daftar SNBT. Plan C-nya daftar sekolah kedinasan dan juga misalnya plan D-nya itu kalian seleksi mandiri itu. Seandainya tidak lolos di SNBP, kalian coba SNBT, gitu kan ya. Seandainya tidak lolos di SNBT, kalian juga bisa coba seleksi kedinasan atau sekdin. Dan seandainya tidak lolos lagi, kalian bisa coba planning yang keempat itu yakni seleksi mandiri begitu. Jadi untuk mempersiapkan langkah kalian supaya lebih tertata. Oke, yang selanjutnya yakni yang keempat, yakni mempersiapkan berkas UTBK. Selain rencana yang harus dipersiapkan, kalian juga harus nyicil ya, sembari mempersiapkan berkas yang digunakan sebagai persyaratan dari semua planning kalian itu, termasuk berkas dan juga kesehatan kalian.
Silahkan mulai dari sekarang bisa sambil dikepoin nih, apa aja ya persyaratan yang akan dibutuhkan dari semua seleksi yang kalian rencanakan itu. Misalnya kalau SNBT itu kan butuh KTP ya, kemudian ada ijazah bagi gap year, SKHU atau surat keterangan kelas 12 bagi yang fresh graduate, atau surat keterangan sehat. Nah, mungkin yang berkasnya itu masih di luar kota atau tertinggal di rumah yang lama itu bisa diambil dari sekarang. Supaya nantinya pas kalian tuh butuh gitu waktu mau UTBK, itu sudah di tangan kalian. Jadi kalian tuh nggak rusuh mencari berkas-berkasnya ketika waktunya mau UTBK, tetapi lebih fokus ke pengetahuan kalian, materi atau persiapan kalian lainnya. Kemudian kalau yang sekolah kedinasan juga ya, itu kan kalau sekolah kedinasan itu kan ada seleksi kesehatannya ya. Nah itu dari sekarang bisa dipersiapkan dengan melatih fisik kalian, seperti misalnya sit up, pull up, renang, dan lain sebagainya. Next yang kelima yakni sinkronisasi KIP kuliah. Nah ini khusus ya buat teman-teman yang melamar sebagai peserta KIP kuliah, karena dari tahun ke tahun itu banyak banget peserta KIP kuliah yang lupa melakukan sinkronisasi pendaftaran atau seleksi yang diikuti pada menu seleksi KIP kuliah. Jadinya walaupun udah lolos, itu tidak terdaftar sebagai pelamar KIP kuliah. Nah maka dari itu kalian di awal ini kan belum melewati ya, belum ibaratnya kayak belum kadaluarsa gitu ya. Jadi jangan lupa untuk melakukan sinkronisasi atau mendaftarkan seleksi kalian di laman atau di menu seleksi KIP kuliah itu. Dan juga pastinya kumpulkan berkas-berkas yang sekiranya dibutuhkan dalam pendaftaran KIP kuliah. Nah, ini juga perlu diketahui ya bahwa sebelum melakukan finalisasi pendaftaran SNBP, sebaiknya kalian itu sudah melakukan atau menyelesaikan pendaftaran KIP kuliah. Tapi kalau misalkan udah terlanjur ya sudah ya. Tapi harus tetap diisikan itu kolom seleksinya. Jadi nanti menu seleksinya itu tetap diisikan seleksi-seleksi yang kalian ikuti, baik itu di SNBP, SNBT maupun seleksi mandiri dan bahkan seleksi di kampus swasta. Itu semua seleksi yang kalian ikuti harus dicantumkan di menu seleksi pada laman KIP kuliah itu. Apabila kalian ingin setelah lolos nanti kalian terdaftar sebagai pelamar KIP kuliah. Oke, itu ternyata ada 5 ya yang harus dilakukan oleh peserta SNBP sesaat setelah melakukan finalisasi pendaftaran SNBP. Tadi khusus yang terakhir ini, yang kelima, tidak berlaku bagi semua peserta ya, tetapi khusus buat teman-teman pendaftar KIP kuliah. Oke, mohon maaf apabila terdapat perkataan yang mungkin kurang pas di hati teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini, menyimak video ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Jaga kesehatan dan juga tetap semangat.